hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan tukar panggilan Tuhan dengan kenyamanan sementara. Lukas 9 ayat 62 berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, banyak orang Kristen ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak banyak yang mau membayar harga untuk mengikuti panggilannya. Kita sering berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman, kita mulai mencari alasan. Kita bilang terlalu sibuk lah, terlalu capek lah, belum siap, takut gagal lah, takut kehilangan kenyamanan sebenarnya. Nah, masalahnya bukan karena Tuhan berhenti memanggil, tetapi karena banyak orang memilih kenyamanan sementara dibandingkan tujuan kekal yang sudah Tuhan siapkan. Musuh tidak selalu menggoda kita dengan dosa besar. Kadang-kadang ia hanya membuat kita terlalu nyaman, sehingga kita tidak lagi bergerak mengikuti kehendak Tuhan. So, hari ini kita akan belajar bahwa jangan pernah menukar panggilan Tuhan dengan kenyamanan sementara. Katakan amin. Kita lihat yang pertama, panggilan Tuhan seringkali membawa kita keluar dari zona nyaman. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata di Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat, Abraham dipanggil untuk meninggalkan apa yang nyaman. Bayangkan, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keamanan hidup. Tidak ada peta, tidak ada jaminan, dan tidak ada penjelasan lengkap. Yang ada hanyalah janji Tuhan. Wow, seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan sebelum melangkah. Tetapi Tuhan biasanya hanya menunjukkan langkah berikutnya. Iman bukan berjalan karena melihat semuanya jelas. Iman adalah berjalan karena percaya kepada Tuhan. Jika Abraham memilih tetap nyaman di Ur Kasdim, ia tidak akan menjadi bapa orang beriman. Kenyamanan seringkali menjadi musuh terbesar pertumbuhan rohani. Yang kedua, Musa harus meninggalkan istana untuk menjalani panggilan. Musa memiliki semua yang diinginkan banyak orang, jabatan, kekayaan, kehormatan, dan masa depan yang cerah. Ia hidup sebagai pangeran Mesir. Namun ketika Tuhan memanggilnya, Musa harus meninggalkan semua kenyamanan itu. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan kalimat ini. Untuk sementara menikmati kesenangan. Segala kenyamanan dunia sifatnya hanya sementara. Tetapi panggilan Tuhan memiliki dampak kekal. Musa memilih jalan yang sulit. Tetapi melalui Musa, bangsa Israel dibebaskan. Seringkali kita kehilangan hal besar yang Tuhan sediakan karena kita terlalu mempertahankan kenyamanan kecil yang kita miliki. Yang ketiga, Yunus hampir menukar panggilan dengan kenyamanan. Nah, di poin ketiga ini kita lihat, Yunus dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil Yunus. Pergi kemana? Ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak suka tugas itu. Yunus melarikan diri. Ceritanya seperti itu. Kisah yang nyata. Mengapa? Karena lebih nyaman mengikuti keinginannya sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan. Yunus memilih kapal yang menjauh dari tujuan Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menemukan damai sejati ketika hidup di luar kehendak Tuhan. Akhirnya datanglah badai, datanglah ketakutan, datanglah kekacauan. Setelah Yunus kembali kepada kehendak Tuhan, barulah pemulihan terjadi. Nah, pelajaran pentingnya, kenyamanan di luar kehendak Tuhan akan berakhir dengan kekosongan. Tetapi ketaatan kepada Tuhan selalu menghasilkan berkat rohani. Katakan amin. Yang keempat, Yesus tidak memilih jalan yang nyaman. Jika ada pribadi yang berhak hidup nyaman, ya itulah adalah Yesus. Namun Yesus meninggalkan kemuliaan sorga. Dia lahir di kandang sederhana. Dia dihina, dia ditolak, dia disalibkan. Mengapa? Karena Yesus lebih mengutamakan misi daripada kenyamanan. Filipi 2:8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tahan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi salib bukan tempat yang nyaman. Salib adalah tempat pengorbanan. Karena ketaatan Yesus hari ini, kita menerima keselamatan. Dunia mengajarkan, cari yang paling mudah. Tapi Yesus mengajarkan, ikutilah kehendak Bapa. Amin. Yang kelima, panggilan Tuhan selalu lebih berharga daripada pengorbanan yang kita berikan. Petrus meninggalkan perahunya, Matius meninggalkan meja cukainya, para murid meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka kehilangan segala sesuatu, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar.
Di Markus 10 ayat 29 sampai 30 berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Katakan amin. Saudara, Tuhan tidak pernah berutang kepada orang yang taat. Apa yang kita lepaskan demi Tuhan tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Katakan amin. Nah, aplikasi praktisnya, mari bertanya kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah saya sedang menunda sesuatu yang Tuhan minta? Mungkin melayani, mungkin bersaksi, mungkin berdamai, mungkin masalah bertumbuh dalam iman. Jangan terus menunda. Yang kedua, apakah saya lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan? Seringkali Tuhan memanggil kita naik level rohani, tetapi kita terlalu nyaman dengan keadaan sekarang. Yang ketiga, apakah saya takut kehilangan sesuatu jika mengikuti Tuhan? Ingatlah, Tuhan melihat masa depan yang tidak kita lihat. Apa yang Tuhan minta kita lepaskan seringkali jauh lebih kecil daripada apa yang akan Dia berikan. Yang keempat, apakah saya masih setia pada panggilan yang Tuhan berikan? Jangan menyerah di tengah jalan. Tetaplah melangkah, tetaplah percaya, dan tetaplah setia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kenyamanan hanya berlangsung sementara, tetapi panggilan Tuhan memiliki nilai kekal. So, jangan seperti Yunus yang melarikan diri. Jangan seperti orang yang menoleh ke belakang ketika sedang membaca. Jadilah seperti Abraham yang berani melangkah. Jadilah seperti Musa yang berani meninggalkan kenyamanan. Jadilah seperti Yesus yang tetap taat sampai akhir. Mungkin jalan yang Tuhan berikan tidak selalu mudah. Mungkin ada air mata. Mungkin ada pengorbanan. Mungkin ada penolakan. Tetapi tidak ada tempat yang lebih aman, lebih damai, dan lebih bermakna daripada berada di pusat kehendak Tuhan. So, jangan tukar panggilan Tuhan yang kekal dengan kenyamanan sementara yang segera berlalu. Karena ketika hidup kita selesai, yang paling penting bukanlah seberapa nyaman kita hidup, melainkan seberapa setia kita menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.